Halo guys, balik lagi di IT Gadget. Nah, di video kali ini saya bakal share kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus selama saya nyobain handphone tersebut. Ya memang sih makainya nggak lama, tapi dari selama cobain handphone itu tuh saya sudah menemuin beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa saya share. Nah, berikut adalah pembahasannya. Poin pertama yang pengen saya bahas adalah soal kelebihan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hal yang bikin saya langsung takjub adalah pengisian baterainya ya. Samsung Galaxy Note 10 Plus dibekali charger 25 watt dalam box penjualan dan hasilnya sangat memuaskan. Pengisian stabil dari baterai rendah sampai 100%. Lama pengisiannya sih kurang lebih sekitar 1 jam. Wah, nggak kebayang sih kalau pakai kepala charger yang 45 watt. Pastinya bisa lebih cepat lagi. Sebagai pengguna Note, fitur pengisian cepat ini menyenangkan. Saya rasa ini sebuah pembaruan sih dari generasi sebelumnya ya. Kemudian ada dari bagian kamera. Ya, ada penambahan fitur baru dan tentunya tambah dua lensa lagi, ultrawide dan TOF. Lalu apa fitur dalam kamera utama Samsung Galaxy Note 10 Plus? Yang pertama ada live focus dengan penambahan beberapa efek, video dengan super steady, live focus video, mode untuk pengambilan foto makanan dan mode Instagram, dan satu lagi yaitu best shot. Tapi yang menurut saya paling menyenangkan adalah hasil jepretan di malam hari. Dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 9, Note 10 Plus lebih bagus karena ada pembaruan yang cukup signifikan. Jadi tidak terlalu over di pencahayaan. Nah, hal selanjutnya adalah kabar baik bagi kamu yang suka ngegame. Samsung Galaxy Note 10 Plus menawarkan performa yang lebih kencang. Udah pasti ya, karena menggunakan chipset terbaru. Contoh untuk mode high frame rate dan kualitas grafik high quality tidak masalah bagi Samsung Galaxy Note 10 Plus. Nah, untuk generasi sebelumnya di Note 9 itu diperingatkan bisa terjadi lag pada saat bermain game dengan kualitas grafik tinggi. Ditambah lagi panas yang saya rasakan di Note 10 Plus berkurang signifikan dibanding seri sebelumnya. Pembaruan Samsung Galaxy Note 10 Plus yang saya rasakan di icon bilah notification. Saya menemukan link to Windows yang sebelumnya ada di Galaxy S10, wireless power share yang bisa digunakan untuk mengisi baterai Samsung Note 9. Kemudian ada screen recorder hingga Bixby routines. Dari semua itu yang paling berguna ya pastinya screen recorder. Kenapa? Karena di Samsung Galaxy Note 9 itu belum ada fitur bawaan untuk merekam layar. Jadi fitur ini cukup berguna saat kita ingin memvideokan suatu momen. Oke, sekarang kita bahas soal kekurangannya. Kekurangan yang pertama sih ada di pemindai sidik jari ya, yang menurut saya entah kenapa ya, tapi sampai sekarang ngerasa bahwa HP-HP 3 juta sampai 4 jutaan itu kecepatan fingerprintnya masih lebih cepat sih. Ya ada beberapa gitu. Ya ini mungkin bisa diupdate dengan software sih harusnya. Minusnya pemindai wajah dan juga iris scanner ya sebenarnya, karena ya udah kebiasaan juga sih pakai iris scanner di versi sebelumnya. Ya tapi ini sebenarnya soal kebiasaan juga sih, gitu aja. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangannya itu layarnya yang bezel-less. Ya cukup mengganggu sih kalau main game ya, karena gak ada gripnya gitu kesannya. Kalau bagian atas sama bawahnya itu terlalu tipis, jadi kalau main game itu kadang kesentuh nggak sengaja gitu ya, jadi agak mengganggu juga gitu. Terus ada ini juga sih, ini tombolnya yang dipindah ke kiri ya, tombol power itu agak mengganggu ketika saya mau screenshot ya. Jadi kalau itu juga sih kayaknya perlu membiasakan lagi sih sebenarnya, tapi buat saya itu cukup mengganggu sebenarnya. Dan yang terakhir adalah LED notifikasi yang juga nggak ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sebenarnya ya ini cukup berguna sih, tapi mau gimana lagi karena dibikin layarnya yang bezel-less ya otomatis ada yang harus dikorbankan. Oke, jadi overall sih soal tampilan sebenarnya ya udah keren banget ya, karena memang ya flagship udah pasti harus desainnya udah pasti harus keren. Untuk SP-nya sendiri saya nggak begitu pakai sih, pakainya ya pakai tapi nggak terlalu sering-sering banget. Paling pada saat rapat, jadi nggak perlu lagi bawa buku catatan sih, langsung catat aja di situ bisa. Kemudian pada saat ngedit video itu udah pasti
ngebantu banget sebenarnya, tapi sisanya kayak fitur-fitur yang lain itu nggak kepake sih buat saya. Oke, tapi yang perlu diingat adalah pengalaman tiap orang itu berbeda-beda ya. Siapa tahu ada fitur-fitur yang di saya nggak kepake, di teman-teman itu mungkin kepake. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan kamu aja. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan saya tentang kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus selama saya nyobain handphone tersebut. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalain juga loncengnya, klik tombol like-nya, dan share ke teman-teman kalian. Taufik pamit, thanks for watching and see you next video.